Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas tim dari pesisir pantai, yaitu Persijap Jepara. Nah, kali ini kami akan membahas kebangkitan dan keprofesionalan Persijap Jepara ini seperti apa. Oke, kita saksikan saja bersama. Oke Cuk, pertanyaan pertama ini kita flashback ke belakang dulu ya. Awal mula Persijap Jepara terpuruk ini saat kapan dan bagaimana kok bisa terpuruknya itu? Tolong dijelaskan saja Cuk ini. Ya, saya jelaskan ya. Pertama kita menjelaskan bagaimana Persijap itu prestasinya. Prestasinya itu luar biasa dulunya. Mereka konsisten di Liga 1 selama beberapa tahun ya. Tapi ketika momen 2014, nah ini titik terpuruknya. Mereka degradasi dari Liga 1 ke Liga 2. Saat itu degradasinya bersama Persibah Bantul dan yang lain-lain. Oh, saat itu yang terdegradasi banyak tim itu ya Cuk ya. Saat peraturan baru PSSI itu ya. Itu 2014 masih normal sih sebenarnya. Masih Liga Unifikasi setelah dualisme IPL ISL ya. Oke, Persijap kan pernah Liga 1 ya Cuk ya. Ini menurutmu pemain kesukaanmu di Persijap ini siapa Cuk? Nah, kesukaan saya itu Pablo Francis dan Evaldo Silva. Kalau yang dulu sering nonton ISL itu pasti lihat ya betapa ganasnya strikernya mereka bernama Pablo Francis dan kaptennya bernama Evaldo Silva di Ajax, itu backnya ya, asal Brazil. Oke, kalau saya sih nggak hafal ya pemainnya siapa. Yang tak saya tahu Persijap ini pernah masuk di Liga 1. Nah, gini Cuk. Yang kedua pertanyaan saya tuh kembali ke topik tadi. Orang yang benar-benar menyelamatkan Persijap saat terpuruk ini menurutmu pandanganmu siapa Cuk? Saya jelaskan lagi ya. Setelah degradasi itu kan tahun 2015 PSSI dibekukan ya oleh pemerintah selama 1 musim. Nah, 2016 ketika ISCB dimulai. Nah, di sini kan pengurus lama akhirnya menyerah dan menyerahkan saham ke para supporter. Nah, ketika menyerahkan saham ke supporter juga supporter nggak bisa mengelola klub ini. Akhirnya datanglah Bu Esti ya. Bu Esti ini membeli saham Persijap mayoritas. Akhirnya menyelamatkan tim ini dari kebangkrutan. Oke, saya jelaskan lagi. Supporter Persijap Jepara ini ada 3 ya. Yang pertama itu Jetman, yang artinya Jepara Tifosi Mania. Dia adalah supporter sejak era Ligina tepatnya. Nah, yang kedua ini Banaspati, barisan supporter Persijap Jepara sejati. Adalah salah satu supporter yang berdiri itu tahun tepatnya 2002 lah itu. Terus ada lagi Kurvanot Syndicate. Kalau ini lebih ke ultras. Ada 3 jadi supporternya itu. Yang satu beraliran ultras. Menurut saya yang 2 ini lebih ke mania. Nah, gini Cuk, pertanyaan saya ini kembali ke topik lagi. Kontribusi Bu Esti itu untuk Persijap apa sih Cuk? Tolong disebutkan. Kontribusi yang pertama tentunya menyelamatkan Persijap dari kebangkrutan ya pada tahun 2015-2016. Dan Bu Esti juga membangun profesionalisme di klub ini. Ya, dari kehancuran total dia step by step menyelamatkan Persijap, membangun Persijap, bahkan menerapkan profesional di klub dengan metode-metode yang bagus sih menurut saya, dari fisik atlet maupun dari pemilihan pemain, dari pelatih dan bermacam-macam. Oke. Profesional tersebut itu apakah ada kesulitannya Cuk menurutmu atau landai-landai saja? Tentunya pasti ada kesulitannya karena memang klub ini sebelumnya itu goncang ya. Klub ini krisis finansial, pastinya ada kesulitan di situ. Dan saya salut juga dengan Bu Esti ya. Dia juga sangat berkontribusi dalam menyelamatkan Persijap ini. Oh iya, julukan dari Persijap Jepara ini Laskar Kalinyamat ya. Nah, ini kan berada di Liga 2 ya Cuk. Bu Esti membangun profesionalitas ini. Apakah itu konkret Cuk menurutmu? Apa enggak kalau di Liga 1 saja membangun profesionalitas itu? Kok ini di Liga 2? Ya kondisinya karena saat itu Bu Esti menyelamatkan Persijap ketika sudah di Liga 2. Oh, kalau profesionalnya di Liga 1 aja gimana? Ya nggak bisa lah ketika beliau itu menyelamatkan Persijap ketika pengurus lama itu kan yang degradasi itu era pengurus lama. Bu Esti itu datang saat
kondisi Persijap hancur, degradasi ke Liga 2, ke ISCB ya. Tapi malah saat itu membangun profesionalitas, Persijap ini malah terdegradasi, Cuk. Tahun 2017. Ini gimana pendapatmu? Kok malah degradasi tapi lebih mementingkan profesional, ini gimana? Ya karena pada saat itu tahun 2017 itu keputusan PSSI itu pada Liga 2 itu mendegradasikan banyak klub karena memang pesertanya sangat banyak ya, hampir 61 klub ya. Wow. Jadi memang hanya tersisa sedikit saja yang bertahan di Liga 2, yang selainnya degradasi, termasuk Persibab Bantul, klub-klub besar ya, Persik Kediri, wow, PSCS Cilacap itu degradasi semua itu, termasuk Persijap Jepara juga degradasi, karena memang sistemnya sangat ekstrim menurut saya. Jadi apakah konkret? Percuma dong berarti profesionalnya itu? Ya nggak percuma lah, memang kondisinya saat itu memang sulit sekali, tapi memang saat itu memang Persijap butuh finansial yang bagus dengan pondasi yang bagus. Bagaimana bisa membentuk klub jika pondasinya aja lemah sekali? Nah, saat itu memang Bu Esti itu menguatkan dulu lah ya profesionalisme demi pondasi klub yang kokoh. Berarti Bu Esti ini menurut pandangan saya lebih ke barang yang tidak terlihat dahulu ya. Seperti pondasi kan biasanya itu berada di bawah. Berarti menguatkan pondasi ini dulu. Tapi ketika degradasi saat itu supporternya mulai kecewa dengan keadaan ini seperti ini. Ini gimana, Cuk? Ya pastilah, Cuk, supporter pasti kecewa ketika timnya itu terdegradasi di Liga 3, pasti kecewa, Cuk. Ya mungkin saya memaklumi supporter itu kecewa, benar kecewa karena memang degradasi itu sangat pahit ya. Tapi dulunya emang sistemnya di PSS itu memang ekstrim sekali. Susah untuk bertahan di Liga 2 karena yang degradasi itu banyak, pesertanya juga banyak, grupnya juga banyak. Nah ini yang jadi masalah. Mungkin ketika sistemnya normal kayak gini, mungkin untuk degradasi itu pun peluangnya tipis, atau bahkan malah lolos ke Liga 1 ketika sistemnya sudah normal. Tapi ketika itu sistemnya amburadul ya di Liga 2. Tapi Cuk, endingnya Bu Esti akhirnya juga diganti juga oleh investor baru ini. Nah ini menurut pandanganmu bagaimana, Cuk? Bu Esti itu salah 100% apakah tidak, atau bagaimana menurut pandanganmu? Menurut saya tidak ya, tidak 100% salah Bu Esti, itu mungkin sangat naif sekali ya. Saat itu memang tuntutan dari supporter untuk out ya, untuk Bu Esti. Lah Bu Esti akhirnya terima kritikan dari supporter, akhirnya mendatangkan investor baru, temannya sendiri yang bernama Pak Iqbal Hidayat. Oke, berarti orangnya masih legowo ya, masih nerima lah. Ketika dikritik itu masih sadar diri. Oh, aku harus out, ya udah aku out. Padahal ketika tim-tim banyak, tim-tim besar di Liga Indonesia ini ketika dikritik, ketika buruk, ketika dikritik itu bodoh amat. Ini gimana menurut pandanganmu? Ya saya sangat suka dengan prinsipnya Bu Esti ya. Ketika dia dituntut out oleh supporter ya dia legowo. Di situ kuncinya di legowo itu. Padahal dia mati-matian memperjuangkan Persijap itu, membangun Persijap dari nol ya menurut saya. Karena memang saat 2016 itu Persijap krisis finansial. Nah, ini kembali ke judul. Ketika investor datang, pasti kan sekarang melihat Persijap ini profesional ya. Ini apa saja yang dibangun oleh investor ini yang meneruskan visi misi, menurut saya visi misi Bu Esti ini? Persijap dibangun lewat profesional Bu Esti dan diteruskan oleh Pak Iqbal Hidayat dengan semakin profesional. Bahkan juara Liga 3 ya tahun 2019, keren ini menurut saya. Setelah promosi beliau bisa mendatangkan sponsor besar ya, Oasis itu. Nah, kalau profesional yang pernah dibangun Pak Iqbal Hidayat dengan mendatangkan label minuman Oasis ini apa saja, Cuk? Mungkin yang sudah terlihat saja apa. Tapi menurut pandangan saya sih ini sekelas anak muda ya sepertinya. Ya Pak Iqbal itu orang baru ya di sepak bola nasional. Mungkin saya tahunya ya juga baru saja. Yang dibangun profesionalisme itu ya mungkin belum berjalan bagus ya menurut saya. Belum berjalan dengan baik karena memang baru saja diberi amanah untuk mengelola Persijap.
Ya yang mungkin yang sangat mengejutkan itu prestasinya, lebih ke prestasinya itu juara Liga 3. Setelah itu ya pengembangan media sosialnya juga bagus sih Persijap sekarang. Oh, bisa dilihat dari akun Instagramnya Persijap official ya, itu sering ngomen, sering anu gitu ya. Ya bener sekali tapi ini sebenarnya sudah dibangun Bu Esti sejak dulu. Bahkan ketika Bu Esti mengelola Persijap itu media sosialnya pakai bahasa Inggris loh, pernah loh, keren deh. Pakai bahasa Inggris, gaya sekali. Kalau saya sih nanti bakal tak translate. Nah itu saya sangat susah sekali soalnya bahasa Inggris. Nah gini Cok, ini saran-saran untuk menunjang Persijap ini lebih ke profesionalitas. Persijap itu pasti tetap membutuhkan bantuan pemerintah kota setempat dan Pak Iqbal Hidayat. Ini bagaimana Cok menurut pandanganmu? Ya mungkin Pemda Jepara itu ya merenovasi stadionnya, karena memang stadion ini butuh direhab ulang menurut saya. Ya enggak dibongkar banyak, mungkin ditambahi atapnya, rumputnya diperbagus, dan mungkin bisa bekerja sama dengan Persijap Jepara membangun training ground, membangun akademi. Itu mungkin dibutuhkan peran Pemda yang besar itu. Mungkin dari lahan pun bisa dikerjasamakan dengan Persijap, dan Pak Iqbal Hidayat bisa membangun official megastore, membangun banyak hal lah untuk Persijap Jepara. Tentunya itu semua juga perlu dukungan dari supporternya. Nah kalau menurut pandangan saya, supporter Persijap Jepara ini menurut saya jangan menuntut untuk instan dulu ya. Kalian berada di Liga 2 dulu itu enggak apa-apa. Kalian bangun pondasi lebih kuat lagi untuk mencapai Liga 1. Nantinya kalau sudah di Liga 1 jadi akan kuat. Nah tidak mudah naik turun lagi. Nah seperti itu. Jadi di Liga 1 tidak kaget gitu ya. Seperti itu dulu saja video perbincangan kita soal Persijap Jepara. Nah jangan lupa like, comment, dan subscribe.